Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sahabat profesi guru di mana saja berada. Semoga Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat selalu. Berikut Bapak Ibu sekalian akan saya update terkait dengan pencairan tunjangan sertifikasi guru untuk TW3 tahun 2024 ini. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Iya, memasuki akhir Agustus ini Bapak Ibu sekalian sudah mulai daerah mengirimkan surat terkait dengan kelengkapan berkas untuk pencairan sertifikasi kita TW3 ini. Tentu ini perlu ya kita persiapkan dari awal karena sangat mempengaruhi bagaimana proses validasi dan penerbitan SKTP itu sendiri. Bagi daerah-daerah yang proses pengusulan dari operator dinasnya paling awal, tentu akan juga penerbitan SKTP-nya yang paling awal dan berpotensi sekali paling awal juga menerima pencairan tunjangan sertifikasi tahun 2024 TW3. Nah, kita lihat dulu terkait dengan pengusulan untuk pencairan sertifikasi TW3. Kita coba akan lihat ya salah satu surat dari Dinas Pendidikan ke gurunya dan kepala sekolahnya tentunya. Apakah kiranya di TW3 ini ada perubahan? Sama-sama kita cek. Ini adalah surat dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya di 29 Agustus 2024 semalam ya. Jadi Surabaya sudah mulai ini pengajuan usul SK penerima tunjangan profesi guru semester 2 tahun anggaran 2024 atau TW1 2024-2025 ya. Ini kepada TK SD SMP negeri swasta, guru TK SD SMP negeri swasta, operator TK SD SMP negeri swasta. Nah, dalam suratnya disebutkan di sini, bersama ini kami sampaikan bahwa proses pengusulan penerbitan SK tunjangan profesi guru semester 2 tahun anggaran 2024 dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya ke Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud melalui aplikasi Simtun Profesi berpedoman pada, jadi ini ada pedomannya ya. Di sini menggunakan tahun anggaran jadi semester 2 ya. Kalau tahun pembelajaran berarti semester 1. Yang pertama ini adalah pedomannya validasi data Dapodi semester 1 tahun ajaran 2024-2025. Kemudian usulan penerima tunjangan profesi guru melalui aplikasi Siagus. Nah, ini aplikasi yang digunakan oleh dinas dan Pemdanya ya. Yang ketiga menjadi poin utamanya adalah nilai PKG atau PKKS tahun 2023 pada aplikasi Siagus dan e-kinerja sekurang-kurangnya baik ya. Ini yang berhak menerima tunjangan profesi. Lalu D, golongan dan masa kerja ASN sesuai dengan gaji bulan Juli tahun 2024 khusus untuk PNS dan P3K. Jadi bagi rekan-rekan yang sudah ada kenaikan gaji berkala Agustus atau mungkin akhir Juli itu tidak bisa dimasukkan ya di sini ya. Nanti perbaikan datanya akan dimulai dari Januari 2025. Jadi ini menggunakan gaji 1 Juli 2024. Ini tentu catatan kepada rekan-rekan yang mungkin mengalami perubahan besaran gaji pokoknya ya. Yang dipakai adalah gaji bulan Juli. Nah, disebutkan sehubungan dengan hal tersebut kami harapkan saudara untuk segera menugaskan petugas pendataan atau operator Dapodi dan operator Siagus. 1. Melakukan pembaharuan aplikasi Dapodi versi 2025A dan melakukan pemutakhiran data penerima tunjangan profesi guru semester 2 tahun anggaran 2024 terdata dalam Dapodi semester 1 tahun ajaran 2024-2025 paling lambat 30 September 2024. Nah, di daerah ini besok ini sudah harus kelar ya pembaruan Dapodinya. Lalu 2, menyelesaikan nilai PKG atau PKKS tahun 2023 dan melakukan pemutakhiran data usulan penerima tunjangan profesi guru semester 2 tahun anggaran 2024 melalui aplikasi Siagus. Nah, dari sini kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang mungkin juga ini belum pernah tanya bagaimana perkembangan pengisian data Dapodi. Jadi pertama pastikan bahwa memang versi yang digunakan Dapodi ini adalah 2025. Secara umum mungkin operator sudah menggunakannya. Yang kedua adalah Bapak Ibu harus pertanyakan ke operator apakah memang entrian Dapodi data dari guru-guru penerima tunjangan sertifikasi terutamanya adalah jam mengajar, kemudian gaji pokok sudah benar, dan nanti ini kita akan bahas di belakang sudah benar adanya gitu ya Bapak Ibu sekalian, agar nanti pengusulan dari dinas ini untuk validasinya lebih cepat dan penerbitan SKTP-nya juga berjalan lancar. Lalu disebutkan di sini kriteria guru penerima tunjangan profesi guru semester 1 tahun anggaran 2024
adalah sebagai berikut. Kepala sekolah atau guru aktif di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya begitu ya, tentunya memiliki Serdik dan Energi. Nih, bagi rekan-rekan yang baru lulus P3K tentunya ya mulai semester ini sudah akan menerima tunjangan profesi ya sebesar gaji pokok yang tertera di SK Bapak Ibu sekalian. Mengajar sebagai guru mata pelajaran atau guru kelas itu ya. Kemudian jam wajib mengajar minimal 24 jam setiap minggu dengan memperhatikan rasio guru dan siswa. Usia maksimum adalah 60 tahun per 1 Januari 2024. Kemudian berstatus PNS dan P3K atau guru tetap yayasan. Itulah syarat-syarat yang ternyata diberlakukan. Kalau kita lihat secara umum masih sama ya Bapak Ibu sekalian, ini disampaikan oleh kepala dinasnya melalui surat elektronik, tanda tangan elektroniknya. Oke. Nah, kalau kita mau lihat di Info GTK, nah inilah tampilan Info GTK kalau Bapak Ibu mau buka. Jadi di sini sudah dijelaskan ya, sistem dalam persiapan verifikasi data. Saat ini layanan Info GTK sedang dalam proses persiapan verifikasi data periode Juli-Desember 2024. Iya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini Info GTK kita sedang mempersiapkan sistem ya untuk penarikan data, proses validasi penerbitan SKTP tentunya. Nah, proses dalam hal validasi dan penerbitan SKTP itu sendiri penting ini untuk kita kembali bahas ya. Pertama adalah peraturannya ya, secara umum masih menggunakan peraturan Permendikbud tahun 2022, hanya ada beberapa penyesuaian terkait dengan linearitas saja ya. Di Permendikbud barunya masih sama. Kemudian syarat-syaratnya juga masih sama Bapak Ibu sekalian dengan apa yang tadi dipergunakan oleh Dinas Pendidikan Surabaya. Ini Bapak Ibu bisa lihat di sini, baik itu Permendikbud 41 tahun 2009 atau nomor 4 2022 atau bahkan mungkin nanti bila menggunakan Permendikbud baru tetap sama. Kemudian hal yang tentunya perlu juga Bapak Ibu pastikan ini ya, di dalam Kementerian Dapodi, yang pertama adalah data pribadi, jam mengajar itu ya. Kemudian gaji pokoknya sudah benar atau tidak. Nah, status validasi sendiri kalau nanti sudah bisa akses Info GTK tampilannya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu akan dibuat tampilan seperti ini. Pastikan gaji pokok Bapak Ibu sekalian sudah benar ya. Gaji pokok APBN menggunakan Perpres nomor 10 tahun 2024 atau Perpres nomor 11 tahun 2024. Ini nanti PNS dan P3K tentunya. Gaji pokoknya sudah dipastikan benar ya di entry Dapodik. Nanti ketika ditarik oleh Info GTK sudah benar adanya. Khusus bagi rekan-rekan tentu yang baru mengalami kenaikan gaji berkala ya. Kemudian untuk rekan-rekan yang non PNS ini dari APBD provinsi atau Pemkapnya gajinya, maka besaran tunjangan profesi adalah 1.500.000. Sudah harus seperti ini. Nah, Bapak Ibu P3K tentu ini harus diperhatikan betul apakah gajinya masih 1,5 seperti ini ya, dianggap honorer atau sudah benar sesuai dengan Perpres nomor 11 ya. Itu harus dipastikan agar nanti proses validasi dan penerbitan SKTP-nya tidak terkendala. Lalu yang berikut adalah beban mengajar. Nah, beban mengajar tentu paling utama juga Bapak Ibu perhatikan, jangan sampai tidak terpenuhi 24 jam sebagai syarat untuk penerima tunjangan sertifikasi ini ya. Ini harus memenuhi hanya untuk sekolah-sekolah kecil saja yang ada ini afirmasi dari Kemendikbud. Tapi sekali lagi saya tegaskan kadang ini pencairannya agak lama gitu ya. Kemudian prosesnya nanti Bapak Ibu sekalian, yang pertama ini tahap sedang disiapkan adalah sinkron Dapodik. Kemudian setelah sinkronisasi Dapodik masuk ke persiapan verifikasi. Setelah itu nanti baru masuk ke proses validasinya. Jika data Bapak Ibu sudah valid lalu diusulkan operator dinas, maka masuklah ke pengusulan SKTP hingga nanti Bapak Ibu akan melihat ada terbit SKTP di dalam Info GTK Bapak Ibu. Itu kemudian akan ditindaklanjuti oleh dinas ya untuk realisasi TW3-nya. Begitulah prosesnya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita perhatikan ini ada 5 tahapan hingga 6 tahapan hingga Bapak Ibu menerima tunjangan profesi di semester 3 ini. Nah, untuk jadwal sendiri Bapak Ibu sekalian ya, pencairan sertifikasi TW3 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh pusat. Sinkronisasi data itu paling lama adalah 30 September. Ini nanti sinkronisasi data. Jadi kalau Bapak Ibu sudah sinkron data dan sudah valid, ini akan potensi pembayarannya dimulai dari bulan Oktober. Bagi daerah-daerah yang barangkali pertama sekali mengusulkan ya, kemudian terbit SKTP-nya, maka sudah bisa terima mulai Oktober.
Namun secara umum garis besarnya ini Bapak Ibu sekalian adalah di bulan November ya secara umum. Barangkali ini informasi yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Semoga kiranya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.